Mbak, selamat pagi. Halo Mbak, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Mbak Putri? Ya Mbak, benar ini dengan Mbak Putri. Oke, baik. Perkenalkan Mbak, saya Indah selaku TTK yang bertugas pada pagi hari ini. Mbak Putri ini boleh tahu alamatnya di mana Mbak? Alamat saya di Jalan Surya 2, Iya. Jabres, Surakarta Mbak. Oke. Untuk nomor HP-nya berapa ya Mbak? 082 Iya. 332 510 510 79. 79. Oke, baik. Mbak Putri tadi periksa dengan dokter siapa? Dokter Budi Mbak. Oke, dokter Budi itu dokter umum ya Mbak? Iya Mbak. Di daerah mana Mbak itu? Itu Mbak, di dekat rumah saya. Oh gitu, berarti di area Jalan Surya 2 tadi ya? Iya Mbak, benar. Oke. Sebelumnya Mbak Putri boleh minta waktunya sebentar, mungkin sekitar 3-5 menit ke depan untuk menjelaskan beberapa informasi terkait obat yang sudah diresepkan ini. Ya boleh Mbak. Oke. Sebelumnya Mbak Putri boleh menjelaskan sedikit tentang keluhan yang sedang dirasakan saat ini Mbak? Keluhan saya gimana ya Mbak? Kadang itu saya pusing Mbak, pusing. Iya. Lalu meriang gitu loh, panas. Heeh. Terus ada mual Mbak, tapi mualnya tuh ya nggak terus gitu. Iya, terus ada lagi Mbak? Udah sih Mbak, itu aja sih yang paling sering. Oh, jadi kayak rasanya itu tidak nyaman di perut gitu ya? Iya bener Mbak. Ada rasa pahit juga nggak Mbak? Nah ya, itu pahit itu sering sih Mbak itu. Kalau saya sakit panas, nah itu masih pahit Mbak. Oh gitu. Iya. Nah itu keluhannya sudah dari kapan ya Mbak? Dari kemarin sih Mbak, tapi baru saya periksakan pagi tadi. Lalu untuk keluhannya itu sering juga muncul atau bagaimana Mbak? Gimana ya Mbak, saya kan sibuk ya Mbak. Ini Iya. saya semester 5, kegiatannya banyak. Nah, ketika saya kegiatan di luar, apalagi siang hari itu, saya kan kena panas. Iya. Nah, itu nanti saya langsung meriang Mbak, mesti langsung sakit. Nah, ketika saya sakit itu, pasti sakitnya itu nggak hanya satu, jadi bebarengan. Ada nanti perutnya sakit, atau mual, atau kepalanya pusing, seperti itu Mbak. Kalau seperti itu biasanya langsung ke dokter atau beli obat sendiri atau bagaimana Mbak? Ya, biasanya nggak gitu sih Mbak. Biasanya ya cuma buat tiduran atau istirahat gitu. Tapi kalau merasa emang udah benar-benar nggak enak gitu, parah gitu, baru ke dokter gitu sih Mbak. Jadi diatasi sendiri ya Mbak? Iya, soalnya menurut saya kalau tidur pun nanti ya tiba-tiba sembuh aja gitu. Oke. Baik, itu jadi sudah benar ya Mbak. Jadi kalau misalnya gejalanya dirasa itu ringan, itu tidak perlu langsung ke dokter, nggak perlu minum obat langsung kalau misalnya bisa diatasi sendiri. Jadi kalau kayak panas itu kan bisa dikompres dulu, kompres hangat. Kalau misalnya udah turun berarti ya udah aman gitu kan. Cuma nanti kalau suhunya tiba-tiba langsung naik dan dirasa sudah tidak kuat gitu, itu bisa langsung ke dokter seperti itu. Terus kalau misalnya tadi rasanya juga mual gitu kan Mbak, pahit gitu. Nah itu bisa diatasi dengan kita minum dengan minum-minuman yang hangat seperti jahe hangat gitu Mbak. Tadi gimana Mbak yang ketika mual? Oh iya, ketika mual itu kita bisa mengatasi dengan minum minuman yang hangat Mbak. Jadi contohnya seperti jahe hangat, itu bisa meredakan rasa mualnya kita gitu Mbak. Iya, paham Mbak. Paham. Oke, gitu ya Mbak. Oh iya, Mbak Putri ini suka makan makanan yang pedas atau enggak ya Mbak? Kalau dibilang suka Mbak, tapi saya jarang makan pedas karena ya habis makan pedas nanti perut saya sakit Mbak. Oh gitu. Iya. Nah mungkin kalau yang lainnya Mbak seperti kopi atau sering begadang jarang makan seperti itu? Kalau begadang itu sering Mbak, sering banget. Nah, tapi kalau untuk kopi biasanya tuh saya minum ketika begadangnya benar-benar harus nggak tidur gitu loh. Nah, tapi ketika saya habis minum kopi nanti perut saya ya sakit Mbak, sakit banget. Oh gitu. Nah itu mungkin ini ya Mbak, tadi kan di keluhannya Mbak Putri jelasin kalau rasanya di perut itu tidak nyaman seperti itu. Ada mualnya, ada rasa pahitnya juga. Nah itu kemungkinan karena asam lambungnya naik Mbak. Nah pemicunya tuh salah satunya bisa dari yang tadi disebutin itu. Misalnya kopi, terus jarang makan, seperti itu Mbak. Berarti itu lebih ke asam lambung ya Mbak? Iya gitu Mbak. Nah, ini kan saya dikasih obat seperti obat mah nih ya Mbak, setahu saya ya Mbak. Iya. Nah,
perasaan itu saya nggak punya mah mbak, jadi saya punya mah itu terakhir itu SD, terus nggak pernah kambuh lagi Sampai sekarang, Mbak? sampai sekarang nggak pernah. Nah kenapa saya diberikan obat ini mbak, mah ini mbak? Oke, jadi gini ya Mbak, di resepnya ini kan Mbak Putri dapat 4 obat. Nah, ini ada Lifton, terus ada antacid, ada paracetamol, sama ada ranitidin. Nah, yang antacid sama ranitidin ini, jadi itu mungkin dokter meresepkannya itu lebih untuk menetralisir asam lambungnya. Jadi kan ini keadaannya lagi tinggi ya. Jadi untuk mengontrol asam lambungnya itu maka diresepkan antacid sama ranitidin ini Mbak, kayak gitu. Oh berarti bukan karena saya mah gitu ya mbak? Iya. Iya, Mungkin mbak. tapi mungkin digarisbawahi ya Mbak, kan karena pernah ada riwayat mah gitu kan. Jadi untuk mengantisipasinya bisa Mbak Putri itu bisa lebih berhati-hati dalam memilih jenis makanan. Seperti tadi, dikurangi minum kopinya, jangan begadang terus-menerus, terus istirahatnya yang cukup, banyak minum air putih, seperti itu Mbak. Ya siap mbak, paham mbak. Oke, nah dari obat-obatan ini apakah Mbak Putri punya alergi dengan obat-obatan tertentu? Kalau alergi obat enggak sih mbak, lebih ke alergi sayuran sih. Oh gitu ya, Iya. sayuran apa Mbak? Seledri mbak. Iya. Oke, jadi ini aman ya Mbak nanti untuk dikonsumsi karena tidak ada alergi obat. Nah, tadi boleh saya minta sedikit penjelasan terkait obat-obatan ini Mbak, barangkali dengan Pak Budi tadi sudah dipaparkan mengenai cara penggunaannya. Seingat saya mbak, Ya. jadi ada satu obat yang 2 kali sehari, Iya. itu sudah makan. Lalu ada satu obat yang 3 kali sehari sebelum makan, 30 menit sebelum makan. Yang 2 itu 3 kali sehari sudah makan. Tuh. Ya itu. Nah, obat-obat yang sesudah sama sebelum itu kira-kira Mbak Putri masih rancu atau bagaimana? Insya Allah enggak mbak. Nanti saya tulis lagi mbak. Oke, Gitu. saya izin menjelaskan kembali boleh Mbak? Iya monggo mbak. Oke, baik. Nah, ini untuk yang obat Liftonnya, ini kan untuk suplemen makanan ya Mbak. Jadi untuk menambah nafsu makan seperti itu, diminumnya 2 kali sehari, 1 tablet. Ini sesudah makan Mbak. Nah, terus untuk yang antacid ini kan untuk asam lambungnya tadi gitu, diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet. Ini sebelum makan Mbak. Nah, sebelum makannya ini diusahakan 1/4 jam sebelum makan, seperti itu. Nah, lalu yang obat ranitidin ini juga kan untuk lambungnya, asam lambung. Diminumnya 2 kali sehari, 1 tablet, 2 jam sesudah makan, seperti itu Mbak. Nah, terus yang terakhir ini untuk paracetamolnya, ini untuk penurun panasnya tadi Mbak. Tadi kan juga menyebutkan keluhan panas gitu kan, pusing, meriang. Nah, ini diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Seperti itu ya Mbak. Paham mbak, paham. Makasih ya mbak. Oh iya, sama-sama. Sebelum saya mengakhiri, boleh Mbak Putri menjelaskan kembali terkait apa yang sudah saya paparkan? Dari awal itu ya mbak. Yang penting aja Mbak, jadi biar poinnya itu saya tidak ada yang tertinggal. Yang saya ingat-ingat itu ketika kita mengalami gejala ringan, Ya. kita istirahat tidak apa-apa, kita istirahat saja. Nanti ketika panas kita lebih minum yang hangat-hangat gitu. Ya. Lalu ketika gejalanya udah semakin parah, maksudnya udah nggak kuat, lebih baik ke dokter Iya. gitu. Terus untuk menangani asam lambung, dikurangi makanan pedas dan minum kopi serta begadang. Itu sih mbak yang saya tangkap. Oke, baik. Untuk yang aturan pakainya ini sudah jelas ya Mbak berarti? Insya Allah sudah mbak. Oke, apakah ada pertanyaan dari Mbak Putri sendiri? Belum ada sih mbak untuk ini mbak. Oke, baik. Jadi saya rasa sudah cukup ya Mbak. Waktunya terima kasih. Dan semoga lekas sembuh. Ini obatnya Mbak. Ya terima kasih banyak ya mbak. Iya, sama-sama.